Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muslimin, muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin yang telah mempertemukan kita kembali dalam acara kita mengkaji kitab Ahkamun Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita atau fikih praktis wanita. Pada kesempatan yang mulia ini, pada hari Rabu sore, pada tanggal 15 Dzulhijjah 41 Hijriah, kita akan mengawali bab yang pertama dari hukum-hukum yang umum yang disampaikan oleh muallif kitab ini, Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dalam hukum-hukum yang umum ini, kembali muallif hafizahullah ta'ala ingin menyebutkan untuk kita semuanya kedudukan wanita. Bagaimana wanita dalam Islam, peran wanita dalam Islam, dan kedudukannya di dalam Islam. Pengarang hafizahullah akan menegaskan kembali pada bab pertama ini tentang itu. Dimasukkan oleh beliau dalam hukum-hukum yang umum. Yang pertama, kedudukan wanita sebelum Islam. Muslimin dan muslimat, pertemuan yang lalu telah kita bahas, dan di sini akan kita baca dengan agak cepat apa yang ditulis oleh beliau hafizahullah ta'ala. Yang dimaksud sebelum Islam, kata beliau, adalah masa jahiliyah. Jadi beliau di sini menitik beratkan kepada masa jahiliyah, di mana bangsa Arab hidup dalam satu tabiat, satu corak kehidupan
karakter kehidupan yang khusus. Sedangkan kehidupan penduduk bumi lainnya berbeda secara umum dengan bangsa Arab jahiliyah. Karena bangsa Arab atau secara umum penduduk bumi adalah dalam masa fatratin minar rusul, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah masa fatrah itu masa yang belum sampainya ajaran-ajaran para rasul kepada mereka, dan mereka berada di atas jalan atau ajaran-ajaran dari beberapa sumber yang lainnya. Jadi mereka belum datang kepada mereka rasul yang mengajari, dan mereka di atas ajaran-ajaran yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan keadaan mereka dalam Al-Qur'anul Karim, juga sebagaimana yang diceritakan dalam hadis, bagaimana perlakuan mereka yang sangat buruk, ya, perlakuan bangsa Arab jahiliyah yang sangat buruk. Jadi masa itu perlakuan mereka, baik orang yang bangsa Arab itu sendiri atau non-Arab, dari kebanyakan mereka kecuali sedikit dari ahli kitab, di mana wanita pada masa ini, pada masa itu ditinjau dari segi yang lebih umum. Dan paling dominan mereka hidup dalam masa yang sangat kritis, dalam masa yang sangat menyedihkan, yang sangat memilukan, khususnya dalam masyarakat Arab. Apa perkara yang menyedihkan, yang kritis, yang memilukan tersebut? Yakni mereka tidak menyukai kelahiran anak wanita. Mereka tidak menyukai. Maka di antara mereka ada yang menguburnya hidup-hidup sampai mati. Ya, menguburnya hidup-hidup sampai mati. Dan sebagian mereka membiarkan wanita itu hidup, tetapi hidup dalam keadaan hina dan rendah. Hidup dalam kerendahan dan kehinaan. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 58, 59, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun." Yang artinya, dan wa idza busyira, apabila mereka diberi kabar, bil unsa, dengan datangnya anak wanita, anak perempuan, lahir anak perempuan, dhalla, menjadi wajah mereka itu muswaddan, hitam. Maksudnya muswaddan itu betul-betul sangat marah, sangat gelisah, sangat murung, sangat pilu hatinya, menyesal punya anak wanita. Ini kata oleh Allah, muswaddan, dengan ungkapan muswaddan itu dengan nakirah, dengan bahasa yang umum. Mereka dirundung duka, dirundung yaitu kesedihan yang sangat besar. Wa huwa kadhim, dan mereka marah. Ya, bayangkan di sini, diberi anak, diberi rezeki dengan anak wanita, mereka tidak senang,
mereka tidak bahagia, tapi justru wajah mereka menjadi wajah yang sangat murung, wajah yang sangat malu dan marah. Ya, marah dan malu. Tidak hanya itu, yatawara minal qaum, mereka menyembunyikan diri dari kaum, dari masyarakat. Mereka tidak berani keluar menemui masyarakat. Mereka bersembunyi. Kenapa? Mereka menganggap ini adalah su'i ma busyira bih, karena buruknya berita yang diterima ini menurut mereka. Ayumsikuhu, apakah dia akan memeliharanya di atas kehinaan, atau yang kedua, atau mereka akan menguburnya hidup-hidup di dalam tanah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkisahkan, dan tidak ada kisah dalam Al-Quran kecuali kisah itu betul-betul benar, sebagaimana dikisahkan Allah dalam akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Dan sungguh benar-benar ada ibrah, pelajaran dalam kisah-kisah mereka. Dan kisah-kisah itu bukanlah bohong, bukanlah dusta, kecuali itu adalah berita yang benar. Ya, berita yang benar. Maka ala sa'a ma yahkumun, maka betapa buruknya, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan tersebut. Ini menunjukkan keputusan mereka, keyakinan mereka bahwa lahirnya anak wanita merupakan kehinaan, kerendahan, dan kerugian. Ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa alangkah jeleknya keyakinan dan pemikiran mereka. Ya, pemikiran, keyakinan yang berselisih dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, berarti ini adalah hal yang menyimpang, hal yang sangat buruk, hal yang sangat tercela. Dan juga dalam surah At-Takwir ayat 8 dan 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dosa apakah mereka dibunuh? Muslimin, jemaah, bagi mereka yang membunuh anak-anak mereka, yang pada zaman ini mengikuti karakter orang-orang jahiliyah pada masa dahulu, yang membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa, ketahuilah pada hari kiamat mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dosa apakah engkau dibunuh? Dosa apa dia dibunuh? Dan dia akan menjawab, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang membunuh mereka. Al-mau'udah adalah mu'annas, yaitu anak wanita yang dikubur hidup-hidup sampai ia mati di dalam tanah. Alangkah butanya hati mereka, alangkah tersesatnya pikiran mereka, dan betapa teganya mereka membunuh anak wanita lalu dibiarkan mati di dalam tanah. Ini kondisi. Dan kalau tidak begitu, anak wanita tidak dikubur hidup-hidup, maka dia diselamatkan, tetapi
hidup dalam tingkat kehidupan yang sangat rendah, karena dia tidak dimanusiakan. Dalam bahasa kita, tidak dimenungsakni, dia tidak diorangkan, dia tidak mendapatkan hak waris wanita itu. Ya, kemudian kalau hidup, dia hidup dalam miskin, sangat miskin dan kekurangan yang sangat. Mungkin tidak mendapatkan makanan, minuman, mungkin tidak mendapatkan naungan, atau yang menutupi diri mereka. Sangat mengerikan. Inilah keyakinan mereka. Kata beliau hafizahullah, karena menurut ketentuan mereka bahwa harta peninggalan itu khusus untuk anak laki-laki, sedangkan anak wanita tidak diberi, ia tidak berhak. Bahkan ia menjadi barang warisan itu sendiri yang bisa dikasih-kasihkan layaknya harta benda peninggalan. Sudah begitu mengerinya, memilukan ya nasib wanita dahulu, menjadi barang dagangan yang bisa diwariskan kepada siapa yang disukai. Kemudian sejumlah wanita hidup di bawah satu orang suami. Jumlah mereka tidak disebut, tidak ada batas. Pada masa jahiliyah, seseorang laki-laki memiliki istri tidak ada batas ketentuannya. Maka barang siapa yang pada zaman ini juga ya mereka mengumpulkan istri-istri tidak ada batasnya, ya tidak memiliki batas sebagaimana yang Allah tentukan, maka mereka adalah telah melampaui batas dan mengikuti adat perilaku jahiliyah. Ditambah lagi kalau mereka tidak memperdulikan istri-istri mereka itu, dibiarkan. Apakah mereka hidup cukup atau sempit, sulit atau terdolimi, tidak peduli mereka ya dalam kekayaan atau kemiskinan, sakit atau sehat dan sebagainya. Nah, tidak peduli ya mereka. Ya seperti binatang ternak, mereka bersenang-senang ya dengan betina-betina yang dia sukai. Tidak ditentukan batasannya. Waliyadzubillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Dan yang kedua, sekarang kedudukan wanita dalam Islam. Kedudukan wanita dalam Islam. Syekh Fauzan hafizahullah menyatakan, setelah Islam datang, walhamdulillah ala ni'matil Islam, Islam menghapuskan kezaliman terhadap wanita. Jadi Islam menghapuskan, jadi segala bentuk kezaliman terhadap wanita dihapuskan oleh Islam. Tidak ada izin untuk dizalimi wanita itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kezaliman apapun bentuknya, sekecil apapun dia, akan didatangkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwa berbuat zalim Allah tidak akan membiarkan. Dan itu tidak hanya khusus pada orang-orang, tetapi masyarakat luas yang mereka berbuat zalim, maka Allah akan menghukum mereka. Wa kadzalika akhdhu rabbika wa hiya zalimah. Dan demikianlah kami hukum, kami azab Rabb kalian, mengadab yakni kampung atau masyarakat yang mereka zalimah, mereka berbuat aniaya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya penciptaan laki-laki dan perempuan adalah tidak ada bedanya. Yang membedakan antara mereka tidak lain adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Yang artinya, wahai manusia, sungguhnya kami jadikan kalian, wahai manusia, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu itu beranak pinak menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, menjadi banyak. Dan semua adalah sama. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, wahai laki-laki dan perempuan, adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan. Ketakwaanlah ini yang menjadikan manusia itu mulia di mata Allah atau hina di mata Allah. Dia tinggi di hadapan Allah atau rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau hafizahullah menyebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wanita adalah seperti laki-laki. Dia berserikat dalam laki-laki pada laki-laki, berserikat bagi laki-laki dalam yaitu proses penciptaan kejadiannya, bahwa wanita diciptakan juga dari laki-laki dan perempuan, sebagaimana laki-laki juga diciptakan Allah dari laki-laki dan perempuan. Ya, adanya seorang laki-laki dan perempuan, mereka menikah dengan sah, kemudian hamil, kemudian melahirkan istrinya. Maka lahirlah anak, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Mereka sama, dilahirkan dari laki-laki dan perempuan. Demikian juga wanita adalah serikat bagi laki-laki dalam masalah pahala dan siksa. Dimanapun dan siapapun wanita yang taat kepada Allah, beriman dan beramal saleh, maka baginya surga. Sebagaimana dimanapun wanita, di kapanpun wanita yang durhaka kepada Allah, maka baginya siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki atau perempuan,
Perhatikan di sini, min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Dan hamba itu beriman. Maka kata Allah apa? Apa yang Allah janjikan hadirin jamaah, yakni kami sungguh akan berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, kehidupan di mana Allah tidak menyebutkan khusus. Allah hanya menyebut akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan ingat kaum muslim dan muslimat, kehidupan itu tidak hanya satu di dunia. Pahami ini. Mengertilah akan hal ini, bahwa hidup itu tidak hanya satu di dunia. Dan orang yang beriman dan beramal saleh, Allah berikan kehidupan yang baik tidak hanya di dunia. Hidup Anda tidak hanya di dunia. Hidup kita tidak hanya di dunia, ada hidup lagi di alam barzakh. Hayatun barzakhiyatun. Ada lagi hayatun fil akhirah, ada kehidupan yang kekal di akhirat. Ima baik, ima buruk. Tidak ada yang paru-paru, ya. Nggak ada yang pertengahan, nggak ada. Ima baik, ima buruk. Nasallahu ta'ala salamah wal afiyah. Ini wala najziyannahum, dan orang yang beriman dan beramal saleh, laki-laki dan perempuan, akan kami beri balasan pahala mereka bi ahsani, dengan yang lebih baik, dengan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Maka Allah juga menyebutkan bagaimana wanita itu serikat bagi laki-laki, sama dalam ayat 73 surat Al-Ahzab, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Allah akan mengazab orang-orang munafik yang laki-laki dan perempuan, naudzubillah, dan akan mengazab, menyiksa orang-orang yang musyrik laki-laki dan perempuan. Perhatikan di sini, munafiqin, munafiqat, musyrikin, musyrikat, sama. Tidak ada bedanya dalam masalah surga neraka, dalam masalah pahala dan siksa. Laki-laki dan wanita itu sama, tidak ada bedanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan memandang dan memperlakukan wanita sebagai peninggalan yang diwariskan dari suami yang meninggal. Islam, perhatikan, melarang, mengharamkan untuk diperlakukan wanita itu dijadikan peninggalan yang diwariskan dari suaminya yang telah meninggal. Wanita itu bukan barang dagangan, bukan barang peninggalan yang bisa dilempar ke sana sini. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Ini seruan Allah kepada orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, tidak halal, la yahil, tidak halal, haram bagi kamu mewariskan wanita dengan jalan paksa, dan tidak lain mewariskan wanita kecuali dengan memaksa mereka. Karena wanita manapun yang masih memiliki akal sehat tidak akan mau dijadikan barang dagangan atau barang peninggalan yang bisa diserahkan ke sana ke sini seperti barang dagangan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kemerdekaan pribadi wanita dan menjadikannya ahli waris. Jadi wanita itu termasuk dari sebagian ahli waris, merupakan golongan orang-orang yang mendapatkan warisan itu wanita. Bukan malah dia diwarisi atau menjadi warisan yang diwariskan, ya.
Dan Islam juga menetapkan hak wanita itu untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan keluarganya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Kaya menempatkan posisi wanita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Perhatikan di sini jelas sekali Allah menyebut dengan sama, lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan, demikian juga bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Mungkin sedikit, boleh juga jadi banyak, ya tergantung yang ditinggalkannya, tergantung ahli warisnya berapa. Nanti wanita akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan hitungannya. Nasiban mafruḍa, inilah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah betul-betul mewasiatkan. Wasiat itu kalimat yang berharga. Kalimat yang berbobot itu wasiat. Maka wasiat Allah kepada kita semuanya, yusikumullah fi auladikum. Allah memberi wasiat kamu semua pada anak-anak kalian. Jadi Allah mewasiatkan kepada kita semua Bapak Ibu akan anak-anak kita. Allah menitipkan anak-anak kita kepada kita. Allah menjadikan anak-anak kita ini sebagai amanah yang diwasiatkan Allah kepada kita. Ingat, anak itu wasiat dari Allah. Yusikumullah fi auladikum. Dan di antara bentuk wasiat Allah untuk memperhatikan anak-anak kita adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. 2 kali bagian perempuan. Perhatikan. Apakah mau dikatakan Allah itu tidak adil? Kalla. Siapa yang berani mengatakan dalam ayat ini Allah tidak adil, maka persiapkan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan menanggung akibatnya. Karena adil tidak mesti sama. Wanita laki-laki sudah sama dalam hak mendapatkan surga, dihukum dengan neraka. Maka Allah mengatakan fa in kunna nisaan fawqa snatain falahunna thulutsa ma tarak. Maka apabila wanita itu banyak, lebih daripada 2, maka mereka semuanya mendapatkan masing-masing dari harta yang ditinggalkan adalah 2/3. Thulutsa ma tarak. Kalau sendiri separuh. Kalau sendiri separuh. Kalau banyak wanitanya 2/3. Ini tentang warisan. Dan ilmu waris itu Masya Allah ilmu yang sangat utama. Demikian seterusnya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang pembagian waris yang diberikan kepada wanita. Baik dia ibu, baik dia wanita itu anak ya, atau saudara perempuan atau istri ya. Ini masing-masing berbeda-beda. Adapun dalam hal beristri bagi seorang, ini pembahasan yang lain. Adapun masalah beristri bagi seorang, Allah Subhanahu wa taala memberikan batas tertentu. Tidak seperti pada masa jahiliyah.
Wanita-wanita muslimah, perhatikan bahwasanya Allah memberikan batas tertentu. Dengan jumlah yang paling banyak itu 4 orang istri. Dengan syarat yang sudah ditentukan dalam syariat, yaitu laki-laki tersebut mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Ini dalam masalah istri. Dan ini wanita dalam Islam. Wanita dalam Islam, mereka harus ridho dengan apa yang telah Allah tinggikan mereka, dengan bahwa di antara wanita itu terkadang ada yang menjadi istri kedua, ada yang istri ketiga atau istri keempat. Ini memang sudah Allah tentukan. Kita juga tidak boleh untuk merasa sesak dengan apa yang Allah tentukan ini, karena ini betul-betul mengangkat martabat derajat wanita tersebut. Bukan Anda, tetapi yang lain, wanita-wanita yang mereka memerlukan orang-orang yang mencukupi mereka dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mewajibkan bermuamalah, menggauli mereka, wanita-wanita itu, istri-istri itu dengan baik. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan istri-istri kalian secara patut dengan baik, bil ma'ruf. Bil ma'ruf yakni apa saja yang dianggap baik oleh syariat itulah ma'ruf. Ini dalam Islam. Begitulah Allah mengangkat kedudukan wanita dalam Islam. Jadi sekali lagi, para ibu, para ummahat, akhwat dan kaum muslimin, Allah mensyariatkan, membolehkan batas itu maksimal 4. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala merendahkan wanita, mendolimi wanita, menghinakan wanita, tidak sama sekali. Justru Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan wanita, ingin mengangkat derajat wanita, karena menunjukkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diridho dengan apa yang Allah putuskan, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan laki-laki itu mampu. Kemudian dalam masalah yang berikutnya, bagaimana kedudukan wanita dalam Islam adalah Syekh Hafizahullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mas kawin, mahar sebagai hak bagi wanita. Jadi wanita tidak begitu saja diambil. Wanita tidak begitu saja halal bagi orang laki-laki. Ini bukan Islam. Kalau wanita dengan begitu saja halal bagi laki-laki, halal dia sentuh, halal dia rangkul, halal dia pegang dan sebagainya, ini bukan Islam. Islam mengajarkan ada mas kawin yang harus diberikan kepada wanita, haknya wanita, dan memerintahkan untuk memberikannya kepadanya dengan sempurna sebagai bentuk penghalalan, sebagai syarat dihalalkannya wanita itu baginya. Kecuali wanita itu memberikan kelonggaran, yakni dia ridho, dia rela dengan kebaikan hatinya, dia mas kawinnya atau maharnya tidak sempurna, dia ridho, atau dia ridho dengan yang murah, dia ridho dengan yang sedikit, itu haknya wanita. Tapi secara umum nas dari Al-Quran adalah memberikan mas kawinnya dengan ma'ruf, dengan baik. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a.
berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh keridhaan, penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu lagi sebagian dari mahar itu, dari mas kawin itu dengan senang hati, maka nikmatilah. Ya sudah, makanlah dengan yaitu hati yang menyenangkan. Hani'am mari'ah. Ya sudah, bersenang-senanglah, nikmatilah kalian berdua. Dan inilah bagaimana Islam mendudukkan wanita, dihormati, ditinggikan, dimuliakan. Dia bukan sesuatu yang boleh dengan langsung dipegang atau dihalalkan. Harus dengan dinikahi dan dengan mas kawin, dengan mahar. Ini Islam. Adapun yang tidak sejalur dengan ini, tidak menjalani cara seperti ini, menempuh jalan ini, maka berarti dia menempuh jalan syaitan. Menempuh jalan syaitan kalau tanpa pernikahan. Jelas itu adalah min sabilis syaitan, yang pasti akan menjerumuskan ke dalam kehinaan dan kerendahan. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat, kalau dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita sebagai pimpinan. Subhanallah, pimpinan yang dapat memerintah dan melarang di dalam rumah suaminya. Wanita sebagai ratu rumah tangga bagi anak-anaknya. Bayangkan ini, muslimin dan muslimat, para akhwat yang dimuliakan Allah, dia adalah ratu rumah tangga. Betapa tingginya ini derajat, ratu rumah tangga bagi anak-anak mereka. Nabi SAW bersabda, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita, perhatikan, wanita adalah ra'iyah. Ra'iyah itu pemimpin. Di mana? Fi baiti zawjiha, di dalam rumah suaminya. Ya, pemimpin dalam arti dia memimpin di bawah suami. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan nisa itu pemimpin juga, di bawahnya laki-laki di rumah suaminya. Maka istri pun berhak memerintah dan melarang kepada anak-anaknya. Tidak diam saja. Oh, nanti suamiku lah yang merintah. Oh, nanti suamiku lah yang melarang. Ya biar anak-anak nggak sholat, saya biarkan. Anak-anak nggak ini. Bukan. Anda wahai ibu, Anda wahai para ummahat, Anda itu adalah pemimpin di rumah suami-suami Anda. Anda harus memerintah dan melarang semampu Anda, wahai para akhwat, para ibu, para ummahat. Karena apa? Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita juga akan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya ini. Kalau seorang ummahat membiarkan kemungkaran di rumahnya, ingat, ini akan bertanggung jawab juga. Kalau anak-anak tidak diperintahkan berbuat ketaatan kepada Allah, ibu melihat anaknya tidak melaksanakan perintah Allah, dibiarkan, ini sama dengan membiarkan api berkobar di rumah-rumah kita. Membiarkan percikan-percikan api dalam rumah. Apabila kita melihat anak kita tidak taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, kita biarkan. Nunggu suami saya datanglah dari kantor, nunggu suami saya datang dari kerja. Tidak bisa, harus. Wanita harus memerintah dengan semampunya, dengan cara yang dia bisa, sesuai dengan ilmu mereka. Dan tidak ada kewajiban kita kecuali hanya menyampaikan. Ma'alaika illal balagh wa innama
alainal hisab. Alaikal balagh wa alainal hisab. Bagi kamu adalah menyuruh, dan bagi kami Allah, kamilah yang akan menghisab, menghitung. Sudah, kalau sudah diperintahkan, orang tua sudah memerintah, sudah lepas, sudah dia sudah memerintah. Dia sudah menunaikan kewajibannya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kalau anak itu masih belum mau melaksanakan perintahnya, maka paling tidak dia sudah menunaikan kewajiban yang Allah perintahkan. Kalau dia tidak mampu lagi untuk yang lebih daripada itu, untuk memaksa anaknya untuk lebih keras, tegas kepada anaknya, maka berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan hidayah. Dan ingat, kamu hanya bertugas menyampaikan saja. Dan Allah berpesan, jangan sampai stres. Jangan sampai membawa kalian itu terbawa sehingga seperti orang yang sudah tidak ada harapan, hancur hatinya sudah, karena nyuruh anaknya nggak mau, ini nggak mau, udah hancur hatinya, frustasi, akhirnya masuk rumah sakit dan sebagainya. Jangan. Tugasnya hanya menyampaikan, menyuruh amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak mau, serahkan kepada Allah. Allah sebaik-baik yang kita serahkan. Ya Allah, saya sudah merintahkan anak, saya sudah larang anak ini untuk berbuat mendurhakai Engkau ya Allah, tapi masih nekat. Udah, berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Perbaikilah mereka. Begitu. Ya. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah dan pakaian dengan baik terhadap istrinya. Ibaratnya istri itu misalnya memberi pakaian ya lengkap juga. Pakaian wanita itu banyak. Ya memang harus bersabar dan semampunya. Bahkan ada ulama dalam mazhab Imam Malik misalnya mewajibkan untuk menafkahi secara penuh. Misalnya dalam masalah baju, ada baju macam-macam, ada baju tidur, ada baju kerja, ada baju masak, ada baju sholat, ya, ada baju silaturahmi, ada baju apa lagi, ya banyak. Makanya tidak heran wanita itu memang banyak pakainya, lebih baik daripada laki-laki. Kalau laki-laki kemana saja pakai ini sudah cukup ya. Ke pasar pakai ini, sholat pakai ini, ya. Nanti silaturahmi juga pakai itu juga, tidak masalah bagi laki-laki. Tapi wanita lain. Demikian juga nanti belum sepatunya, belum tasnya, belum macam-macam. Ada lagi wanita itu ada hias, berhias. Itu memang sudah karakternya wanita. Jadi wanita harus menafkahi istri dalam masalah itu semua. Sekali lagi, semampu suami. Kalau tidak semua mampu, istri tidak boleh menuntut juga. Ya, istri tidak boleh menuntut. Ya semampu suami. Kalau suami tidak mampu, janganlah menuntut suami yang tidak dimampui oleh suaminya. Ini namanya juga bukan ciri wanita yang salihah. Inilah istri. Wanita dalam Islam begitu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam masalah ini pun dicukupi. Wanita tidak perlu repot-repot sebetulnya. Sudah kewajiban tugasnya laki-laki, memberikan nafkah, memberikan rumah, memberikan yaitu kendaraan, bahkan kalau mungkin dia betul-betul perlu pembantu, diberikan pembantu. Ya, kalau tidak ada madarat. Sampai demikian. Itulah ratu, ya, wanita itu ratu. Inilah Islam mengajarkan seperti itu, masya Allah. Kalau wanita itu ridho dengan apa yang Allah tunjukkan ini, masya Allah. Yakin, biidznillah, anak-anak itu akan lebih diperhatikan tarbiyahnya, lebih diperhatikan akhlaknya, lebih diperhatikan yang lain-lainnya.
Tapi coba bayangkan kalau wanita itu juga ikut seperti laki-laki, ya, ke sana kemari, nanti pulang juga malam. Ya, anak-anak lalu dibiarkan atau tidak ada yang mengingatkan, apa jadinya? Inilah Islam. Wanita dalam Islam begitu indah dan mulia. Kemudian yang ketiga, Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan musuh-musuh Islam dan kelompok-kelompok mereka dewasa ini kan zaman ini ya, beliau Hafizahullah juga mengerti tentang waqi' al-ummah. Jadi jangan dikira ulama-ulama itu hanya mengurusi darah wanita, ya, mengurusi haid, mengurusi nifas, istihadhah, wudu, salat, tidak. Mereka juga mengerti tentang waqi'ul ummah. Apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini, bahkan mereka yang mungkin lebih tahu. Karena mereka melihatnya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, melihat dengan wahyu Allah itu adalah melihat dengan betul-betul dengan kacamata yang paling tepat. Karena wahyu Allah tidak akan meleset. Wahyu Allah menggambarkan bagaimana kondisi umat di akhir zaman ini. Sudah Allah gambarkan. Sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dan itu mau tidak mau pasti akan terjadi. Sejalan dengan apa yang Allah tulis sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Adanya musuh-musuh yang seperti ini, yang ingin menghendaki penghapusan kemuliaan wanita dan hak-haknya ini. Ini ucapan beliau Hafizahullah yang ditulis tebal ini pada halaman 18. Ini bukan beliau ngarang-ngarang sendiri, bukan. Ya, betul-betul dengan penelitian beliau, dengan ilmu beliau, dengan pengetahuan beliau yang tepat, bahwa musuh-musuh Islam dan kelompok yang menjadi musuh-musuh Islam ini, dewasa ini, memang menghendaki itu, menghendaki penghapusan kemuliaan wanita dan hak-haknya. Ini yang harus diperhatikan, wahai wanita, wahai kaum muslimah, wahai para ibu, para ummahat. Maka musuh-musuh Islam, bahkan musuh kemanusiaan yang terdiri dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit syahwat. Penyakit apa? Penyakit senang dipertontonkannya wanita di tengah umat, di tengah masyarakat. Mereka pada waktu ini, sekarang ini merasa geram, merasa dongkol, merasa sakit. Sesuatu yang telah dicapai oleh wanita muslimah berupa kemuliaan. Inilah orang yang hatinya berpenyakit itu seperti ini ya, hasad. Mereka itu hasadnya sangat membara. Kalau melihat seorang mukmin dan mukminah itu mulia, mereka itu hasadnya luar biasa. Seperti hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, dia sudah hasadnya luar biasa. Sehingga ingin bagaimana menjerumuskan Adam dari surga. Hasad seperti hasadnya yaitu orang-orang Quraisy yang hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mau terima, masa Muhammad, ya, kok tidak yang lain, yang lebih kaya gitu, yang lebih berpangkat, Muhammad miskin. Mereka tidak terima, hasad dan min indi anfusihim. Demikian pula mereka ketika melihat wanita-wanita itu menjaga diri, ya, wanita itu solihah, wanita itu mulia, mereka itu geram. Itulah hatinya berpenyakit. Ya, jangankan musuh-musuh Islam, bahwa lawang Islam sendiri, orang Muslim sendiri saja terkadang ada hasad juga seperti ini. Melihat sedulure, melihat saudaranya itu mulia,
dengan ketaatan kepada Allah, melihat wanita itu solihah dengan ketaatan kepada Allah, kadang hasad dalam hatinya muncul. Ya, hasad, sehingga nanti menfitnah dan sebagainya. Apalagi musuh-musuh yang sudah menjangkit dan bercokol dalam hatinya itu keinginan untuk menghapuskan kemuliaan ini. Maka hasad mereka sangat luar biasa, sehingga hasad mereka itu ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang akan menunjukkan aksi mereka, misi mereka. Mereka bagaimana sekuat tenaga, apapun caranya, jalannya apapun ditempuh. Yang penting bagi mereka supaya dicapai menghapuskan kemuliaan, harga diri dan perlindungan yang diberikan oleh Islam kepada wanita. Nasallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kata beliau hafizahullah, musuh-musuh Islam tersebut menghendaki wanita dijadikan sebagai alat penghancur. Masya Allah, ini betul kalimat beliau ini, kalimat yang sesuai dengan waqi', bahwa musuh-musuh Islam menghendaki wanita dijadikan alat untuk menghancurkan. Jangan dikira sebagai bom, ya, dia seperti bom yang meledak di pasar, meledak di tempat umum, bukan. Maksudnya alat penghancur itu sifatnya adalah kiasan, ya, maknawi. Alat penghancur maksudnya kalau sudah wanita itu keluar dari kemuliaannya menuju kepada kehinaan, menjadi barang dagangan, menjadi barang yang murahan, dapat dijamah, dapat dinikmati oleh siapapun dengan halal, menurut mereka ini sudah menghancurkan, udah. Siapapun orang yang akan hancur, yakni agamanya, naudzubillah, nasallahu alaihi wasallam, hancur akhlaknya, hancurlah ekonomi, hancurlah keamanan karena wanita. Betapa banyak orang-orang yang besar hancur gara-gara wanita, ya. Zaman sekarang mungkin orang yang kaya mungkin rusak gara-gara bisa membeli wanita, bisa membeli karena dia punya uang, entah yang siapa, dia punya uang untuk membeli wanita. Rusaklah. Bagaimana tidak rusak seperti ini? Padahal dia sudah punya istri di rumahnya, sudah punya anak di rumahnya. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadikan wanita sebagai alat penghancur agama dan akhlak, dan jerat untuk memburu orang-orang yang imannya lemah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah. Orang-orang yang imannya lemah diburu, dijerat agar mereka ikut hancur. Dan orang-orang yang bergelimang dosa, oh ini hobi. Orang yang bergelimang dosa, merasa sudah dosa dan dosa, sehingga ringan sekali, sehingga mudah sekali untuk bermain wanita. Mereka dapat memuaskan nafsu mereka yang selalu berkobar kapanpun mereka mau, waliyadzubillah. Dah persis seperti binatang. Mereka mau kapan saja, suka, udah langsung tabrak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa menghabarkan seperti ini, wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Perhatikan di sini, antamilu mailan azima. Allah menyebutkan mailan azima. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat bermaksud kalian berpaling sejauh-jauhnya dari jalan yang lurus.
Dah kalau sudah mengikuti syahwat, berpaling dengan sangat jauh dari Islam, dari jalan yang lurus. Ini ungkapan Allah yang sangat jelas. Yang sangat jelas bahwasanya musuh-musuh Islam yang orang-orang yang mengikuti syahwat, yang suka dengan syahwat, menginginkan kita itu terbelok dengan belok yang sangat jauh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Syekh Hafizahullah menerangkan orang-orang muslim yang dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu orang muslim yang fasik, naudzubillah nasallallahu afiyah, menghendaki agar wanita dijadikan barang dagangan. Ini demikian juga ini. Orang muslim tapi orang fasik. Ya ada ya. Fasik. Mereka senang juga wanita dijadikan barang dagangan yang bernilai rendah untuk ditawarkan kepada orang-orang yang bermoral bejat. Ya, ditawarkan, yakni online kan. Kalau sekarang kan online, ya di online kan kepada mereka-mereka yang bermoral bejat, pengikut hawa nafsu syaitan. Mereka menjadikan wanita sebagai komoditi yang dipamerkan, yang ditonjolkan, yang yakni menjadi paling besarnya keuntungan, yang paling besar ya, di hadapan mereka yang mata-mata mereka bisa menikmati, di hadapan mata-mata yang bisa menikmati sepuasnya dengan memandang kecantikan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Atau mereka melakukan hal yang dapat menyampaikan mereka kepada permusuhan lebih lanjut. Ya, karena dengan adanya wanita, betapa banyak, karena wanita banyak bermusuhan. Kisruh gara-gara wanita, saling membunuh, saling bertikai gara-gara wanita. Dan kadang menjadi satu yang lebih mesum, lebih buruk lagi. Sudah sangat-sangat menjijikkan. Oleh karena itulah mereka bersikukuh dan tetap menginginkan agar wanita keluar dari rumah, agar wanita keluyuran keluar rumah, dan untuk bersama-sama berbaur dengan kaum pria, agar berbaur menyelesaikan pekerjaan mereka bahu-membahu. Jadi mereka itu gotong royongnya itu sangat akrab, sangat akur, sangat kompak. Yang tujuannya adalah memberikan ya motivasi agar keinginan mereka, wanita itu keluar dari rumah mereka itu tercapai. Sehingga mereka menjadikan wanita itu memberikan servis-servis kepada laki sebagai juru rawat, ya, atau pramugari dalam pesawat terbang, atau dijadikan guru dalam ruangan kelas yang bercampur baur dengan laki-laki dan wanita. Ini memang kata beliau hafizahullah taala, yang ini sangat menyedihkan. Atau beliau sampaikan hafizahullah, atau dijadikan wanita sebagai bintang film, baik di layar kaca maupun di panggung, atau sebagai penyanyi, penyiar, atau bermacam-macam ragamnya, atau sebagai orang yang memiliki daya pikiran dengan suara yang merdu dan parasnya yang menarik. Majalah-majalah yang tak bermoral menjadikan wanita muda yang menarik, yang membuka tubuhnya sebagai modal melariskan majalahnya atau melariskan pemasarannya,
memperluas jaringannya, memperluas pemasaran barang dagangannya dan sebagainya. Ini wakilnya umat ini yang sudah para ulama ketahui. Dan bukannya mereka diam, tapi mereka sudah memberikan nasihat. Terutama dengan buku ini yang sudah sampai di tengah-tengah umat, yang dengan mudah dibeli. Tapi mereka sangat bakhil mungkin, ya, atau mereka malah nggak mau membaca ayat-ayat, hadis-hadis yang berisi tentang mengajak wanita untuk berdiam di rumah. Kemudian gambaran musuh-musuh Islam dengan cara yaitu perusahaan perdagangan, pabrik-pabrik yang memproduksi bermacam barang, lalu memajukan dagangan mereka, memasarkannya untuk menarik minat pembeli dengan adanya juga wanita. Inilah muslimin dan muslimat, dengan adanya sebab-sebab perlakuan yang salah tersebut, itulah membuat wanita kehilangan fungsi kewanitaannya yang sebenarnya. Yang sebenarnya dia harus berada di rumah. Maka dengan hilangnya fungsi itu, maka suami-suami mereka terpaksa harus mengambil pembantu wanita asing. Ya, karena wanita istri seperti itu, akhirnya suami pun mengambil pembantu dalam rumahnya. Dan tidak sedikit percekcokan terjadi karena adanya pembantu, sampai kadang menjerumuskan kepada membunuh pembantu itu sendiri atau membunuh istrinya, atau istri membunuh suaminya gara-gara pembantu, ya, hasad kepada salah satu di antara mereka. Ya, dengan hilangnya fungsi ini, maka suami pun mengambil pembantu untuk memelihara anaknya, mendidik anaknya. Diserahkanlah kepada pembantu. Inilah sebab lagi munculnya banyak persoalan baru dalam rumah tangga. Karena yang mendidik pembantu, ya sudah, tambah lagi problematika keluarga. Muncullah fitnah dalam rumah tangga, malapetaka dalam rumah tangga. Ini kalau sudah keluar dari apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya di akhir bab ini memberikan catatan dari apa yang beliau sebutkan dari semua. Beliau menggarisbawahi bahwa kami tidak melarang wanita untuk bekerja di luar, asalkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat. Ingat, beliau memperbolehkan, silahkan bekerja di luar, tapi apabila ada pertimbangan-pertimbangan yang cermat. Yang pertama, ia membutuhkan pekerjaan itu, masyarakat membutuhkannya untuk mengerjakannya, karena tidak ada laki-laki yang dapat melaksanakannya. Ya, maka ini bisa bekerja di luar. Ya, apa yang khusus bagi wanita, mungkin menjahit, ya, wanita yang bisa, barangkali. Ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan itu dikerjakan setelah ia menyelesaikan pekerjaan yang paling vital di rumahnya. Ingat, istri, ibu, ada pekerjaan yang paling wajib di rumah. Pekerjaan rumah tangga itu yang paling wajib. Setelah selesai baru boleh, silakan melakukan pekerjaan yang tadi, yang diinginkan tadi, yang hobi tadi. Kemudian yang ketiga, pekerjaan itu berada di lingkungan wanita. Lingkungan wanita. Seperti mengajar wanita, boleh keluar mengajar wanita. Ya, sebagai perawat wanita. Ya.
dan hendaknya berpisah dengan laki-laki, tempatnya terpisah. Terpisah itu lebih baik, lebih aman dari fitnah. Ya, bertakwa kepada Allah semampunya. Ya, kalau di rumah sakit, ya hendaknya betul-betul menjauhi dari bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Karena agama Allah lebih penting. Agama Allah lebih berharga. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, tidak ada larangan. Bahkan wajib atas wanita untuk mempelajari urusan agamanya, untuk meluaskan ilmunya, ya, menambah cakrawala ilmu agamanya, juga tidak mengambil urusan-urusan agama yang dia butuhkan, dan hendaknya pengajarannya dilakukan di lingkungan wanita tersebut. Ini pertimbangan-pertimbangan yang menunjukkan beliau hafizahullah itu sangat menyayangi wanita. Beliau sangat memperhatikan wanita, eman-eman kepada wanita, kasih sayang yang besar kepada wanita, sehingga kalau mau keluar bekerja pertimbangannya seperti itu, kata beliau. Dan itu semua juga timbul dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Demikian, dan ini kata beliau di akhir bab 1, bahwa kenapa seperti itu? Inilah kata beliau, kalau seperti ini adalah di bawah cahaya Islam pada masa-masa permulaan dahulu, ya. Kaum wanita juga selalu bekerja. Mereka bekerja, dia membuat roti di rumah, ya, memasak di rumah, dia menjahit, ya, mengajari anak-anak. Kalau ingin mencari dunia, gaji berapa miliar didapatkan? Ya, mungkin dapat harta miliaran, triliunan, tapi mengorbankan keluarga, mengorbankan anak dan suami. Agama menjadi terbengkalai. Ini apakah lebih berharga harta daripada agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta itu bisa menolong kelak pada hari kiamat apabila agama ini tersia-siakan? Maka demikian apa yang kita baca pada kesempatan yang berbahagia ini dari bab pertama. Beliau hafizahullah menegaskan tentang kedudukan wanita, bagaimana wanita pada masa jahiliyah sebelum Islam dan wanita setelah Islam datang, dan bagaimana musuh-musuh Islam ingin menghendaki wanita keluar dari kemuliaannya. Semoga semua sadar, semua mengerti, menyadari hal ini, dan semua mempersiapkan masing-masing, berhati-hati masing-masing, waspada masing-masing, mengambil langkah-langkah preventif, langkah-langkah penjagaan, dan kalau sudah terjadi mengambil langkah-langkah pengobatan dan terapi. Intinya kita tetap bersemangat dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga sebagaimana tidak akan pernah jemu, tidak pernah bosan untuk berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, Engkau marahi, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat.
Ini doa kita. Maka doa ini harus diresapi dengan benar-benar, agar semakin peka hati kita, semakin cermat pikiran kita, tepat pikiran kita, bisa langsung respon kalau ada fitnah, kalau ada yaitu gejala-gejala yang akan membahayakan anak-anak kita atau keluarga-keluarga kita. Demikian kita selalu mohon pada Allah, semoga Allah menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita dari fitnah-fitnah yang nampak maupun tidak nampak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma asrif 'anna al-balaa'a wal-wabaa'a wal-fahsya'a wal-fitan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ada benarnya semua dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya dan dari syaitan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.